Alam semesta begitu penuh dengan misteri, khususnya buat benda penyusun kita semua bernama atom. Mau itu matahari, bulan, bintang, sampai hewan dan manusia, kita semua tersusun sama benda kecil yang satu ini. Dan dari buku sekolah kita tuh tahu kalau atom ini kecil banget. Tapi kalau ditanya sekecil apa, kita sering nggak kebayang. Karena di buku dia digambarinnya kayak matahari dan planet-planet. Padahal bentuk aslinya itu aneh dan ukurannya jauh lebih kecil. Dan saking kecilnya, benda setipis kertas aja bakalan butuhin 1 juta atom buat nyamain ketebalannya. Nah, biar tahu sekecil apa atom sebenarnya, ayo kita coba bandingin besarnya atom sama bola pingpong. Karena dibandingin bola pingpong, atom itu sangatlah kecil. Kalau atom ini kita pompa sampai segede bola pingpong, bolanya ini gedenya bakalan jadi ngelebihin planet bumi. Ya, atom itu kecil banget. Tapi jangan pusing dulu, karena walaupun arti dari atom itu adalah sesuatu yang udah gak bisa dibagi, sebenarnya mereka bukan benda terkecil yang diketahuin manusia. Ternyata di balik atom-atom tadi masih ada sebuah dunia, bukan sekedar kecil, bukan sekedar mungil, tapi udah ibarat setitik-titik-titik paling kecil di alam semesta. Jadi, sekecil apa dunia mini itu? Siapkan baju super kalian karena kita akan menyusuri dunia penuh khayal yang bernama dunia kuantum. Buat ngeliat dunia terkecil itu, kita bakal mulai dengan nyusurin dunia mini di sekitar kita. Nah, kita sering ngira kalau kita ini kecil, tapi coba bandingin sama hewan yang lebih kecil kayak semut. Mereka ini panjangnya cuma beberapa milimeter, dengan ukuran yang segitu bakalan butuh 15 juta semut buat nyamain beratnya manusia dewasa aja. Terus lebih kecil lagi ada yang namanya bakteri. Nyatanya bakteri terbesar yang kita tahu itu hidup di lautan dan ukurannya cuma segini. Dan walaupun terdengar kecil, bakteri ini ternyata masih bisa kita lihat pakai mata telanjang. Dengan ukuran segini bakalan ada hampir 100.000 bakteri yang muat di kertas seukuran A4. Terus yang kecil di lautan gak cuma bakteri aja, dari luasnya samudra ada satu manfaat besar yang kita rasakan tiap hari. Ya, butir-butir garam yang biasa kita pakai jadi penyebab di mangkok kesayangan kita. Ukuran mereka itu jauh lebih kecil lagi. Saking kecilnya, muat sekitar 100.000 butir garam cuma di 1 sendok makan. Tapi terus lebih deket lagi dari makanan kita, benda terkecil yang bisa dilihat mata ada di tubuh kita sendiri. Tebak apa itu? Ya, sehelai rambut manusia. Tebalnya cuma 0,1 mm alias 100 rambut yang dijejer, lebarnya cuma akan 1 cm aja. Dan walaupun super tipis, ketebalan rambut itu ternyata nggak ada apa-apanya sama kecilnya atom, karena masih bakal butuh 500.000 atom yang dijejer buat nyamain ketebalan rambut tadi. Oke, sebelum kita buru-buru ke atom, itu baru benda-benda yang masih kasat mata. Sekarang semakin dalam kita menjelajah, kita udah harus butuhin mata supernya mikroskop cahaya. Karena di sini kita bakalan ketemu sama benda kecil lain kayak sel-sel di badan kita, termasuk kepingan sel darah merah. 25 triliun dari mereka tiap harinya mondar-mandir di tubuh kita. Dengan ukuran yang sekecil ini, ngebandingin sel darah merah terhadap tutup botol itu ibarat ngebandingin tutup botol terhadap bundaran HI di Jakarta. Inilah wujud darah kita, cairan tubuh yang mungkin paling penting yang bikin kita bisa terus hidup. Ternyata ukurannya cuma sekecil ini. Mereka ngebawa oksigen ke seluruh sudut tubuh dari yang tadinya cuma ada di paru-paru. Tapi justru di paru-paru lah kita akan ketemu sama sumber si masalah yang lagi viral. Kita udah sama-sama tahu virus corona itu tinggalnya di organ ini, dan bahkan mereka masih jauh lebih kecil lagi. Dan mungkin banyak dari kita mikirnya bakteri sama virus itu mirip, tapi faktanya virus jauh lebih kecil daripada bakteri. Karena bayangin kalau virus corona itu seukuran bola sepak, sel darah merah bakal selebar 2 buah gawang. Dan bakteri tadi itu besarnya lebih dari 13 lapangan sepak bola yang dijejer. Ya, tapi ayo menghela napas karena ternyata bukan virus saja hal terkecil yang bisa ngerusak paru-paru manusia. Karena di dalam sini kita juga bisa lihat partikel asap terkecil dari rokok dalam bentuk aslinya. Ya, benda sekecil ini bisa ngeganggu sistem pernapasan kita dan bahkan jadi salah satu penyebab kematian yang paling banyak terjadi di dunia. Lebih kecil lagi ada tangga spiral yang berisi segala informasi fisik dan perilaku kita. Apa itu? Ya, DNA. Tangga kecil yang ada di dalam tiap sel tubuh kita ini.
Aslinya itu adalah untayan yang kalau diurutin panjangnya bisa sampai hampir 2 meter. 2 meter meskipun sekilasnya kedengaran biasa aja, tapi sebenarnya ini baru panjang DNA di dalam satu sel aja. Tubuh kita isinya adalah triliunan sel. Total panjang DNA kita bakalan sampai ratusan triliunan meter yang gak kehitung panjangnya, bahkan mungkin melampaui jarak hubungan kita dengan si dia. Itulah DNA, cetak biru semua makhluk hidup yang ada di bumi. Ialah resep yang membuat kita bisa jadi diri kita. Tapi tentu aja selama kalian masih nonton video ini, jangan terkejut bahwa cetak biru ini masih belum ada apa-apanya dibanding molekul yang jadi sumber kehidupan itu sendiri, air. Molekul yang nutupin hampir seluruh permukaan bumi ini sebenarnya disusun sama 2 jenis atom super kecil yang masing-masing jadi kepingan puzzle penyusun kehidupan. Dan ya, dari molekul inilah kita akhirnya bertemu sang materi yang katanya nggak bisa dibelah lagi. Benda penyusun matahari, planet, bumi, hewan, dan manusia. Inilah atom. Dan disinilah kita akan memasuki dunia kuantum. Lalu kita mungkin pernah ngira kalau para atom itu adalah benda-benda terkecil. Padahal sebenarnya atom itu ibarat buah yang punya biji di dalamnya. Mereka bernama proton dan neutron, dan benda yang berada di sekitarnya bernama elektron. Tapi nggak kayak buah yang terisi penuh, atom ini bisa dibilang kosong. Karena nyatanya bagian sangat besar dari atom itu hanyalah ruang hampa. Lalu kalau kita balik lagi di awal, kita udah ngebayangin kalau atom dibandingin sama benda sekitar, tapi coba kita bandingin lagi sama intinya yang lebih kecil lagi. Saking kecilnya, kalau atom kita perbesar sampai segede bola kelereng aja, kita bakalan masih belum bisa ngeliat intinya. Baru setelah kita perbesar atom seukuran stadion sepak bola, kita baru bisa ngeliat si inti atom ini. Hanya berukuran sekecil bola kelereng. Dan gak berhenti di situ, inti dari atom-atom kita ini juga disusun sama inti yang lebih kecil lagi bernama quark. Mereka ini 10.000 lebih kecil dari inti atom kita tadi. Tapi tentunya angka ini nggak bikin kita kebayang. Makanya mari kita bandingin juga sama benda-benda di awal. Oke, kalau quark ini kita pompa sampai segede kelereng, tebak akan segede apa atom? Atom kita akan sebesar Pulau Jawa. Dari sudut pandang quark yang seukuran kelereng ini, bola kelereng yang sebenarnya itu bukan cuma akan sebesar bumi, bukan sebesar matahari, tapi hampir seukuran tata surya kita. Lalu apakah kita sudah sampai batas terkecil? Dan bisa ditebak sama sekali enggak. Ada sebuah ukuran yang bukan sekedar lebih kecil dari atom, tapi 10 miliar triliun kali lebih kecil daripada atom. Kencangkan pegangan kalian karena kita akan ke sana. Inilah Planck length, ukuran terkecil yang kita kenal. Saking kecilnya, bayangin gini. Ukuran tubuh kita lebih dekat ke luasnya alam semesta dibandingin ke Planck length. Dan di bawah ini mungkin masih ada lagi. Sampai sekarang masih terbalut misteri. Yang kita tahu sekarang lewat fisika, inilah batas terkecil yang mungkin ada. Jadi ya, kehidupan dan dunia memang penuh dengan keajaiban. Tapi coba pikir kayak gini. Selain alam semesta yang begitu luas, ternyata ada semesta lain yang begitu megah di dalam setiap sudut ujung jari kita. Kita mungkin sering berpikir kalau besarnya alam semesta itu tak terhingga. Tapi nyatanya, dunia ini juga bisa ke skala yang kecilnya tak terhingga. Jadi ayo menghela nafas sebentar, dunia kuantum hanyalah satu dari banyaknya teka-teki yang lagi kita mati-matian pelajari. Mungkin video ini bisa jadi mengajarkan kalau ternyata manusia tidak sekecil yang kita kira. Dan disinilah kita bisa menyadari betapa ilmu pengetahuan telah membawa kita menembus batas-batas yang tak disangka. Jangan berhenti bertanya, keep asking, and stay curious. Dan seperti biasa, terima kasih.
Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.